Baik adik-adik yang terkasih, kita lanjutkan materi kita. Kali ini tentang Yesus yang berbelas kasih. Pertanyaannya, apa itu belas kasih? Kita harus mengerti dulu apa artinya belas kasih. Belas kasih menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah rasa kasih karena iba. Belas kasih disebut juga dengan bela rasa. Maka bela rasa itu adalah agape, kasih dan cinta yang paling tinggi. Kasih dan cinta yang tanpa imbalan, tanpa balasan. Kasih dan cinta yang tidak menuntut, itulah agape. Kadang orang mencintai, tetapi orang mencintai itu mengasihi supaya kemudian setelah itu dia mendapat sesuatu. Misalnya contoh, kita bantu teman. Bukan karena kita kasih, karena kita cinta dia dengan tulus hati, tetapi karena kita berpikir supaya suatu saat nanti ketika kita mengalami kesulitan, kesusahan, dia juga akan menolong kita. Agape itu adalah kasih yang tanpa pamrih, tanpa balasan, tanpa ibarat. Kasih yang benar-benar tulus. Nah, bela rasa itu kemudian secara harfiah itu berarti ikut menderita atau merasa bersama dengan orang yang menderita. Bela rasa artinya ikut menderita, ikut merasakan seperti yang orang itu atau orang lain rasakan. Kalau ada orang berduka, kita juga ikut berduka seperti yang dia rasakan. Sungguh-sungguh merasakan, sungguh-sungguh menderita seperti yang dialami. Maka belas kasihan atau bisa juga kepedulian adalah emosi manusia yang muncul akibat penderitaan orang lain. Dan itu lebih kuat daripada empati atau simpati. Lebih kuat dari empati. Maka perasaan ini biasanya memunculkan usaha untuk mengurangi penderitaan orang lain. Maka kita bisa melakukan apa saja, berbuat apa saja agar penderitaannya itu bisa diatasi, dibantu karena kita merasa penderitaannya, kesulitannya juga menjadi penderitaan dan kesulitanku juga. Nah, kata belas kasih, bela rasa itu bahasa Inggrisnya compassion. Orang Katolik itu sangat mengenal dengan kasih. Sesuatu yang sangat khas. Ajaran yang paling utama diajarkan oleh Tuhan kita Yesus adalah kasih. Dan ciri khas kita orang Kristiani adalah kasih. Dan dalam kasih itu ada bela rasa, ada compassion. Nah, Yesus Tuhan kita hidup dalam situasi masyarakat yang mirip dengan situasi masyarakat kita. Banyak orang kecil, banyak orang lemah, banyak orang miskin, banyak orang cacat yang diperlakukan tidak adil, banyak orang yang tersingkirkan, banyak penjahat, banyak orang yang bertindak dengan semena-mena. Dan Yesus yang hidup dalam situasi seperti itu tampil sebagai teladan, tampil sebagai contoh bagi kita dalam hal berbelas kasih ini. Kita lihat gambar Yesus yang berbelas kasih. Yang buta, yang lumpuh digotong dengan tempat tidurnya. Ini perempuan yang kedapatan berbuat zina. Tindakan Yesus yang menunjukkan sikap berbelas kasih itu tampak dalam perbuatan. Misalnya yang pertama kita lihat Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Jadi kita lihat ketika Yesus dalam perjalanan masuk ke Nain,
Lalu ada orang gotong anak muda yang baru meninggal keluar di pintu gerbang. Dan itu adalah anak dari seorang ibu yang janda. Yesus sangat prihatin. Yesus yang melihat anak muda yang baru digotong keluar dari kampung yang meninggal itu, Yesus merasa iba. Yesus merasa kasihan, terutama kepada ibunya yang juga adalah seorang janda. Yesus tiga, maka Yesus kemudian melakukan mujizat, membangkitkan anak muda itu. Contoh yang kedua, kita melihat Yesus yang menyelamatkan wanita yang berbuat zina. Dalam perikop Yohanes bab 7, 53 sampai 8:11 ini, yang lebih banyak kita dengar itu soal Yesus yang mengampuni wanita yang berbuat zina. Kata pengampunan lebih banyak. Tetapi jangan lupa, dalam perikop itu, Yesus juga menyelamatkan dia dari hukuman dilempari dengan batu. Ya, orang-orang Yahudi yang kedapatan berbuat zina itu akan dilempar dengan batu sampai mati. Dan di situ Yesus menyelamatkan dia, membantu dia, menolong dia, tidak hanya mengampuni dosa dan kesalahan, tetapi menolong dia dari orang-orang yang hendak melempari dia dengan batu karena dia kedapatan berbuat zina. Contoh lain kita lihat Yesus yang menyembuhkan orang yang sakit kusta. Banyak penderita kusta, banyak orang sakit. Dan Yesus hadir menyembuhkan mereka. Karena Yesus kasihan dengan mereka, Yesus berbelas kasih dengan mereka. Yesus juga menyembuhkan orang buta. Bartimeus yang sangat terkenal namanya juga mendapat pertolongan dari Yesus. Atau Yesus yang menyembuhkan orang yang lumpuh. Nah, ada banyak lagi kisah perikop-perikop kita lihat bagaimana Yesus berbelas kasih, Yesus menunjukkan cintanya kepada orang lain. Yesus melakukan tindakan bela rasa, berbelas kasih itu bukan pertama-tama supaya banyak orang yang mengikuti dia, banyak pengikutnya. Atau juga bukan supaya popularitas, supaya Yesus semakin terkenal dan populer. Bukan Yesus mengejar popularitas. Bukan Yesus mau supaya banyak pengikutnya, banyak murid-muridnya. Tetapi Yesus melakukan itu dengan maksud untuk kebahagiaan orang yang dikasihnya itu. Untuk membebaskan orang yang dikasihnya itu. Untuk sungguh-sungguh membuat orang yang menderita itu merasa bahagia. Karena semua yang mereka miliki, penderitaan, sakit, kematian, kedukaan, itu sangat-sangat menjadi beban bagi mereka, membuat mereka bersedih. Maka Yesus hadir. Yesus menunjukkan belas kasihnya supaya mereka mengalami sukacita yang berlimpah. Itulah sukacita dalam Tuhan.